Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Perkenalkan, ini Ustazah Uyun. Ustazah Uyun akan mengajar anak-anak pelajaran bahasa Indonesia. Jadi selama 1 tahun ke depan kita akan belajar bahasa Indonesia bersama-sama ya. Sudah siap belajar belum? Kalau sudah siap belajar, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat yuk. Supaya yang sedang ngantuk, ngantuknya hilang. Yang sedang melamun, melamunnya hilang. Biar konsentrasi. Kalau sudah konsentrasi, insya Allah ilmunya akan mudah masuk ke dalam otak. Sudah siap ya? Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Ha. Ha. Oke, anak-anak. Di pertemuan pertama ini, Ustazah Uyun akan mengajak anak-anak belajar tentang laporan hasil pengamatan. Sebelumnya Ustazah Uyun mau tanya, siapa yang sudah pernah melakukan pengamatan? Pasti sudah banyak ya yang sudah pernah melakukan pengamatan di kelas-kelas sebelumnya, kelas 4 ataupun kelas 5. Nah, di kelas 6 ini Ustazah Uyun sedikit mengingatkan kalian kembali tentang laporan hasil pengamatan. Apa sih laporan hasil pengamatan itu? Ada yang tahu? Laporan hasil pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung dengan tujuan memberikan informasi kepada orang lain. Jadi, kalau kita mau bikin laporan hasil pengamatan, kita pengamatan dulu atau bikin tulisan dulu? Ya, betul. Kita harus melakukan pengamatan dulu. Kalau kita belum melakukan pengamatan, kemudian tiba-tiba kita bikin laporan, berarti laporannya bohong dong. Jadi, jangan lupa sebelum membuat laporan hasil pengamatan, kita harus melakukan pengamatan dulu. Pengamatan itu bagaimana sih Ustazah? Nah, Nana, Ustazah kasih tahu ya. Pengamatan itu tidak hanya melihat, tetapi juga mengamati. Ya, mendapatkan informasi-informasi dari mana? Dari lingkungan yang kamu amati, dari sebuah benda yang kamu amati, atau dari orang yang ada di tempat itu yang bisa kamu anggap sebagai narasumber. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Bagian-bagian laporan hasil pengamatan itu ada 5. Berapa anak-anak? Bagian-bagian laporan hasil pengamatan itu ada 5. Yang pertama, nama pengamat. Yang kedua, lokasi pengamatan. Yang ketiga, waktu pengamatan. Yang keempat, objek pengamatan. Dan yang terakhir, hasil pengamatan. Jadi, nanti setelah anak-anak melakukan pengamatan, anak-anak harus membuat laporan hasil pengamatan yang mencakup 5 poin tadi. Nama pengamat itu diisi apa sih Ustazah? Nama pengamat itu diisi biodata diri, diisi namanya masing-masing sebagai pengamat. Siapa tadi yang melakukan pengamatan? Maka itulah nama yang harus tertulis sebagai nama pengamat. Misalkan, hari ini Ustazah Uyun mengajak Hauzan melakukan pengamatan. Maka nanti di laporan hasil pengamatan, nama pengamat harus diisi nama Hauzan. Begitu ya. Yang kedua, lokasi pengamatan. Di mana nanti anak-anak melakukan pengamatan. Lokasi itu sama dengan tempat. Jadi di mana tempat-tempat anak-anak mengamati, tempat anak-anak untuk mendapatkan informasi, itu lokasinya. Contoh lokasi SD Muhammadiyah GKB 2 begitu ya. Kemudian waktu. Waktu itu kapan anak-anak melakukan pengamatan? Misalkan hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau objek pengamatan, objek itu adalah sesuatu yang sedang kita amati.
Apa yang kita amati itulah yang menjadi objek. Misalkan kita sedang mengamati semut, berarti objek pengamatannya adalah semut. Kalau kita mengamati perpustakaan, berarti objeknya adalah perpustakaan. Jadi berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang akan kalian amati. Dan yang terakhir adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu adalah rangkuman dari informasi-informasi yang telah anak-anak dapatkan ketika melakukan pengamatan. Informasi tersebut anak-anak kumpulkan dari data-data. Yang pertama, ketika anak-anak melakukan pengamatan, anak-anak bisa melihat sekeliling. Nah, sekeliling itu bisa kalian catat ada apa saja di situ, ada berapa banyak di situ, kalian tulis. Kemudian yang kedua, bisa membaca informasi-informasi yang tertempel di tempat-tempat pengamatan. Contoh laporan hasil pengamatan bisa dilihat di sebelah ini ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh laporan hasil pengamatan. Coba dilihat, di atas tertulis judul laporan hasil pengamatan kunjungan. Di bawahnya ada nama pengamat, di bawahnya lagi objek pengamat, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, dan hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatan berbentuk beberapa paragraf diambil dari hasil jawaban-jawaban yang telah kalian dapatkan ketika melakukan pengamatan. Jadi, nanti ketika anak-anak akan melakukan pengamatan, silahkan anak-anak mempersiapkan dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya anak-anak akan tanyakan kepada narasumber yang ada di tempat pengamatan, supaya anak-anak nantinya lebih mudah ketika menulis laporan hasil pengamatan. Semakin banyak informasi yang anak-anak dapatkan, maka semakin mudah anak-anak membuat laporan hasil pengamatan. Jadi bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Insya Allah sudah paham semua ya. Jika ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan ke Ustazah Uyun melalui WA. Silahkan WA Ustazah Uyun, insya Allah Ustazah Uyun akan langsung menjawab. Baik anak-anak, demikian ya pembelajaran hari ini tentang materi laporan hasil pengamatan. Setelah ini akan ada 5 pertanyaan yang harus anak-anak jawab tentang materi yang telah Ustazah sampaikan. Selamat berjuang anak-anak, tetap semangat. Don't forget, pray on time. Don't forget, obey your parents. Don't forget, reading of Holy Quran. Don't forget, study hard.